Di Kampung Tambaksari, yang dikenal para ahli geologi sebagai Cekungan Cijolang, ahli arkeologi dari Belanda Van Houten pada 1920, menemukan fosil vertebrata. Hewan purba yang hidup di Cekungan Cijolang, berumur sekitar 2,2 juta tahun, atau sekitar kala Pleistosen Tengah, yang dulunya merupakan wilayah laut dangkal, rawa payau, dan daratan. Bahkan, laut dangkal tersebut sampai di wilayah Bumiayu Tegal, Jawa Tengah. Di Bumiayu, juga ditemukan fosil vertebrata. Selanjutnya, suatu hari di bulan Maret 2020, sekelompok warga desa Gunung Sungging, menemukan beberapa benda yang tak biasa dari dalam lapisan tanah, yang mereka sebut dengan nama huntu gelap. Dalam bahasa Sunda, huntu artinya gigi, sedangkan gelap artinya petir. Ya, yang mereka temukan adalah gigi petir. Sebutan itu merujuk pada gigi berukuran raksasa, atau sangat besar, yang diduga merupakan milik hewan purba. Belakangan, gigi-gigi petir itu diketahui, merupakan milik hiu putih raksasa purba yang sudah punah jutaan tahun lalu, atau Megalodon. Penelitian geologi dan paleontologi yang dilakukan oleh para peneliti dari Institut Teknologi Bandung dan Museum Geologi Bandung telah mengungkap, bahwa Sukabumi, merupakan wilayah yang kaya oleh fosil-fosil hewan prasejarah. Berdasarkan penelitian geologi dan paleontologi, Sukabumi ini yang sekarang kita lihat adalah daratan, sesungguhnya banyak daerah di Jampang dan Sukabumi, dulunya itu merupakan laut. Bahkan, beberapa itu merupakan laut yang relatif dalam, bisa mencapai lebih dari 100 meter kedalaman. Sebelum 35 juta tahun lalu, atau pada periode Eosen, daerah Jampang dan Sukabumi merupakan daratan. Namun pada 35 juta tahun lalu, daerah tersebut berubah menjadi lautan. Barulah pada 5 juta tahun lalu, daerah tersebut berubah lagi kembali menjadi daratan. Penggalian geologi dan paleontologi di daerah Sukabumi itu, berhasil mendapatkan fosil-fosil moluska purba, yang diperkirakan hidup pada 13 juta atau 12 juta tahun lalu. Terkait fosil Megalodon, sebelumnya juga pernah ditemukan di Surade Sukabumi, dan di Bojonegoro. Sekarang, kita akan melihat ke daerah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Desa Kapuan Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah, telah ditemukan fosil paus berusia 700.000 tahun, ketika seorang warga tengah melakukan penggalian untuk sepiteng. Beberapa waktu lalu, di kawasan tersebut mengindikasikan adanya kandungan hidrokarbon yang terbentuk dari makhluk laut. Seksi Perlindungan, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran Dodi Wiranto menyampaikan, proses pembentukan hidrokarbon itu, perlu waktu jutaan tahun. Dengan usia endapan hingga jutaan tahun, ini membuktikan, jika Pulau Jawa semula adalah laut dalam. Butuh waktu sekira 2,5 juta tahun, untuk menjadi daratan penuh. Selama proses itu, banyak fauna yang masuk ke dalam tanah, termasuk di Desa Kapuan ini. Baik daerah Sangiran Kabupaten Sragen dan Desa Kapuan, dahulunya memang laut dalam. Terbukti dengan ditemukannya kerang-kerang laut, serta fosil makhluk laut lain. Kemudian Gunung Lawu, dulunya dikenal dengan nama Wukir Mahendra. Gunung yang termasuk salah satu pegunungan purba ini, diduga dulunya juga berada di dasar laut. Berdasarkan keterangan pendaki, di puncak Lawu terdapat banyak bebatuan yang seperti karang di dasar lautan. Salah seorang pemerhati Gunung Lawu, Polet, mengatakan batu karang di puncak itu menandakan, dulunya daratan di bumi ini masih menyatu, dan Gunung Lawu diduga berada di dasar laut. Argumen tentang misteri Gunung Lawu yang diduga berada di dasar laut, dikuatkan dengan berbagai jenis tanaman langka yang tumbuh di sana. Menurut cerita, dulunya kemungkinan memang benar Lawu berada di dasar laut, karena ada badai es. Semua daratan tertutup air, sedangkan Lawu makin lama makin tinggi. Karena perubahan alam itu, bisa jadi banyak ditemukan batu karang. Di bawah jembatan Kali Opak sebelah timur Dusun Sumber Kidul Yogyakarta, terdapat batuan beku hasil pembekuan magma dengan struktur bantal. Batuan beku tersebut, adalah magma berupa lava yang membeku akibat adanya pendinginan, karena adanya perubahan suhu drastis pada lingkungan air, sehingga membentuk struktur bantal. Kini, batuan beku tersebut dinamakan lava bantal berbah, dan menjadi sebuah objek wisata di Yogyakarta. Lava bantal berbah ternyata dulunya adalah sebuah gunung api bawah laut, yang terbentuk karena lahar panas keluar dari gunung api, lalu masuk ke air laut dalam yang dingin.
Proses pertemuan tersebut membuat lahar mengalami proses pembekuan. Fenomena ini cukup jarang ditemukan, dan hanya ada di Karangsambung Kebumen, Ciletuh Jawa Barat, dan Yogyakarta. Lava bantal disebut-sebut memiliki kontribusi besar terhadap terbentuknya Pulau Jawa. Umur lava bantal sendiri, sekitar 56 juta tahun yang lalu. Hal inilah yang menjadi bukti kuat dan sulit dibantah, bahwa pada daerah tersebut, dulunya merupakan sebuah lingkungan gunung api bawah laut, dan saat ini sudah berada di daratan atau menjadi bagian dari Pulau Jawa. Secara kondisi, tektonik lava bantal di daerah Berbah ini diyakini bukan batuan lantai samudra, yang berasal dari dasar Samudra Hindia.